Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan dan melanjutkan, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini Jumat 29 Mei 2026 tertulis di kitab Yudas pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21, demikian dikatakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, bangunlah dirimu dan berdoalah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup sebagai orang Kristen yang benar tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan pergumulan, ada banyak godaan dan rayuan dari dunia ini yang dapat membuat kita menjadi goyah dan akhirnya berkompromi dengan dunia. Dunia dan kekuatannya tidak akan tinggal diam menyaksikan orang-orang Kristen terus bertumbuh dan bertambah banyak. Mereka akan berusaha menghempang pertumbuhan kekristenan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan kuat menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Kita harus tetap tegak berdiri seperti rumah yang tegak berdiri meski dihantam angin dan badai. Yudas mengingatkan realita itu juga dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka diperhadapkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membenci dan berusaha menindas para pengikut Yesus, para jemaat mula-mula itu. Tantangan itu datang dari orang-orang Yahudi, juga dari orang-orang non-Yahudi, dan dari para penyembah dewa-dewi. Mereka menganiaya para pengikut Kristus, serta memfitnah para pengikut Kristus sebagai sumber persoalan, sumber bencana, sumber kemarahan dewa-dewi mereka. Itulah sebabnya Yudas mengingatkan orang-orang percaya harus kuat menghadapi badai dan angin pencobaan itu. Oleh karena itu mereka harus bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Yudas 1 ayat 20 sampai 21 ini mengingatkan kita bahwa setiap orang Kristen perlu bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani mereka. Setiap orang Kristen membutuhkan rencana harian untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kita perlu mengikuti nasihat Yudas agar kita tetap kuat hidup di akhir zaman ini. Yang pertama, kita harus membangun diri kita di atas iman yang kudus, iman yang paling suci kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, setialah berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus artinya bukan berdoa dalam bahasa roh, tetapi berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa pimpinan dari Roh Kudus, sesungguhnya kita tidak dapat berdoa dengan benar dan efektif di hadapan Tuhan Allah. Doa orang yang percaya yang dipanjatkan dengan pertolongan Roh Kudus akan berkenan di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan dan dalam gereja kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat menghadapi setiap tantangan dan para pengejek yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan yang mau menyesatkan kita. Yang ketiga, memelihara hidup dalam kasih Allah. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, di tengah-tengah kesulitan dan pencobaan yang mengelilingi orang-orang percaya, Rasul Yudas menasihati orang-orang percaya untuk memelihara diri mereka sendiri di dalam kasih Allah dan tetap tinggal di dalam kasih-Nya sehingga dapat menang saat menghadapi tantangan di akhir zaman. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kuat menghadapi tantangan dan tegak berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menyapa kami, membuka mata kami terhadap tantangan pergumulan yang ada di sekitar kami, fakta di depan mata kami yang harus kami hadapi. Sebagai anak-anak-Mu, kami harus tetap berdiri kokoh, tegak, dan mampu menghadapi tantangan itu. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, mengingatkan kami untuk tetap setia, membangun diri kami di atas dasar yang kuat, di dalam doa-doa dan pembacaan firman dan persekutuan dengan Tuhan dan orang-orang percaya. Di tengah-tengah kesibukan kami selalu memberikan waktu untuk membangun diri kami, memelihara iman,
dan kasih kami, karena Tuhan telah lebih dahulu menganugerahkannya kepada kami. Tuhan, berkatilah pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa buat jemaat yang sedang sakit, sembuhkan dan pulihkanlah kiranya kesehatan mereka, sehingga mereka juga dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anakmu, anak-anak kami yang sedang di dalam pendidikan, sekolah atau kuliah. Tuhanlah yang menyertai mereka. Segala pekerjaan mereka juga Tuhan yang berkenan dan memberkati sehingga mereka memiliki karir yang gemilang ke depannya. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Sehingga setiap ciptaan, setiap orang percaya boleh selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hari lepas hari, kasih dan penyertaan Tuhan semakin dirasakan. Dan setiap pergumulan dapat dimenangkan dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.